Station. This journey is taking about 4 hours 25 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberikan beberapa alasan mengapa beberapa orang itu tidak menyukai naik kereta api kelas ekonomi premium. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku sedang naik kereta api Ambarawa Express menuju ke Surabaya, yang merupakan salah satu kereta api kelas ekonomi premium. Nah, sebenarnya kalau aku sendiri itu suka aja ya naik kereta api premium karena memang cukup nyaman ya, dan nggak adu dengkul, lalu AC-nya dingin ya, kemudian cepet ya sampai ke tempat tujuan. Cuma beberapa orang ya, terutama teman dekatku ya, itu tidak menyukai untuk naik kereta api ekonomi premium. Sebenarnya alasan ini tuh cukup subjektif ya, jadi tidak bisa disamaratakan antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau aku sih pokoknya jadwalnya pas, kemudian tiketnya bisa aku beli dan nggak terlalu mahal, tentu aku akan naik ya meskipun naik ekonomi premium. Alasan pertama seseorang nggak suka naik kereta api ekonomi premium adalah jarak antar kursinya terlalu sempit ya. Jadi meskipun tidak berhadap-hadapan seperti ekonomi PSO yang 32 atau yang Kemenhub yang 22 yang berhadapan, dan ini tuh udah nggak tegak ya maksudnya. Nah, jadi meskipun begitu sudah cukup baik, tapi beberapa orang itu menyatakan kalau jarak antar kursinya terlalu sempit ya, sehingga kalau penumpang itu memiliki tinggi badan yang cukup tinggi, misal di atas 170 ya, atau 180 ke atas, mereka akan susah untuk selonjor ya. Nah, jadi agak susah untuk bergerak. Kalau aku sendiri kan cukup pendek ya, cuma 160-an. Nah, jadinya nggak terlalu bermasalah kalau naik kereta api ini. Alasan pertama adalah seperti itu, ada temanku tuh yang tingginya sampai 181 cm ya, cukup tinggi karena dia suka main basket juga. Nah, itu sering menghindari untuk naik kereta api premium karena dia nggak kuat ya untuk duduk di kursi penumpang karena memang jarak kursinya itu cukup mepet ya. Kalau dia itu naik ekonomi premium akhirnya kakinya sering mengeluh sakit seperti itu. Jadi alasan pertama adalah karena jarak antara kursinya itu tidak terlalu renggang seperti itu. Yang kedua adalah kita akan susah untuk memilih kursi yang searah dengan perjalanan kereta atau berlawanan ya. Kalau aku ini kebetulan alhamdulillah mendapatkan kursi yang searah dengan arah jalannya kereta. Tapi ada beberapa kursi, separuh kursi itu yang berlawanan. Jadi beberapa orang itu nggak suka naik yang duduknya itu berlawanan arah karena dianggap bisa mual ya. Kan beda-beda ya tiap orang ya. Nah, jadi kita itu nggak bisa untuk menentukan kursi yang searah dan yang berlawanan. Karena kalau premium itu separuh kursi searah, separuh berlawanan ya. Di tengah-tengah ada kursi yang berhadapan. Nah, jadinya kita nggak bisa untuk memilih seperti itu. Memang ada beberapa rail fans atau pecinta kereta api yang tahu eh, rumus atau formula ya bagaimana suatu kereta itu ekonomi premium itu searah atau berlawanan ya, tapi aku nggak begitu paham ya. Pokoknya kalau aku sih gambling ya, kalau dapat yang searah ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Pokoknya susahnya itu kita nggak bisa untuk memilih mana yang searah mana yang berlawanan, dan tentunya alasan selanjutnya adalah tentu kita tidak bisa memutar kursi ya, kalau nggak salah nggak bisa memutar kursi untuk premium ini. Jadinya kalau dapat kursi yang di sini ya udah nggak bisa diputar. Beda dengan kereta api kelas bisnis, eksekutif, atau bahkan yang kereta api ekonomi baru new generation itu masih bisa diputar kursinya. Alasan ketiga adalah
tempat untuk tas ya di atas itu ya, atau apa namanya, tempat untuk menaruh tas itu nggak sebesar kayak kelas ekonomi, eksekutif, atau kelas bisnis ya, jadi nggak seluas kelas ekonomi biasa. Makanya kadang itu aku sering melihat koper penumpang ditaruh di dekatnya pintu ya, padahal cukup mengganggu. Sehingga, kalau kita itu memang taat peraturan, seharusnya kalau bawa koper yang lebih dari dimensi yang diperbolehkan, ya otomatis kita harus bayar lebih ya. Jadinya aku lihat itu ketika naik ya, ketika baru naik dari stasiun itu mesti rebutan untuk dapet tempat tas ya atau tempat koper, karena tak lihat memang tidak seluas dari ya seperti ini ya, tidak seluas dari kereta api kelas ekonomi yang PSO, kelas bisnis, atau kelas eksekutif. Ini perkiraanku saja karena aku nggak begitu paham berapa ukurannya ya. Pokoknya tak lihat itu lebih lebih apa, lebih sempit ya. Jadinya kita kadang itu harus ngalah menaruh barang kita itu di bawah dari kursi kita sendiri. Yang keempat adalah memang untuk kelas ekonomi premium ini memiliki laminasi ya namanya ya, yang di kaca biar nggak panas. Itu sangat membantu sekali biar kita tetap nggak kepanasan dan AC-nya tetap bisa kita rasakan. Tapi karena ada tirai di tiap jendela, sehingga kalau kita mau sandaran itu agak susah. Nah, temanku itu sangat anti karena dia suka tidur atau mendapatkan tempat duduk di dekatnya jendela, dengan harapan dia bisa sandaran di jendela. Nah, kalau tak lihat untuk ekonomi premium ini memang ada space antara kursi kita dengan kaca. Jadi kalau kita mau sandaran itu agak susah. Nah, makanya kalau beberapa orang yang suka tidur di dalam kereta sepanjang perjalanan dan memilih untuk naik dengan kursi yang dekat dengan jendela, otomatis dia akan kurang suka dengan ekonomi premium karena ada space-nya tadi. Ini aku gambarkan untuk jarak antar kursinya ya, jadi nggak terlalu lebar. Tapi kalau aku sih nggak terlalu masalah karena memang aku nggak tinggi ya, cukup pendek. Tinggiku hanya 160-an cm. Tidak terlalu terganggu dengan jarak antar kursi seperti ini. Yang selanjutnya adalah tentang harga tiket ya. Jadi beberapa kereta kelas ekonomi premium itu harga tiketnya cukup mahal. Lebih mahal dari kelas bisnis ya. Kalau dibandingkan dengan eksekutif ya masih lebih murah. Tapi kalau beberapa orang itu mengatakan lebih baik untuk memilih kelas yang PSO ya. Kalau sama-sama ekonomi ya, karena apa namanya, harga tiketnya memang cukup mahal. Aku bandingkan kalau dari Semarang ke Surabaya, kalau Airlangga itu kan PSO tiketnya 49.000 ya. Kalau ini Ambarawa itu 110.000 ya, naik terus. Jadi selisihnya sekitar 60 ribuan ya, 60 ribuan. Dulu itu sekitar 80.000 pertama kali aku naik, kemudian naik terus sampai sekarang 110.000. Nah, makanya beberapa orang itu lebih suka naik kelas bisnis karena dengan harga tiket yang sama mereka mendapatkan layanan yang lebih baik ya menurut mereka. Jarak antar kursi lebih longgar, lebih empuk ya kursinya, meskipun rangkaian keretanya itu lebih jadul daripada yang kelas ekonomi premium ini. Nah, itu adalah beberapa alasan orang tidak suka naik kereta api kelas ekonomi premium. Kembali lagi ini masalah selera ya. Kalau aku itu masih suka karena tampilannya bagus ya, enak dipandang ya. Kemudian AC-nya dingin, lalu nggak berhadap-hadapan. Jadi kalau kamu mau makan ya itu nggak sungkan. Kemudian kalau mau tidur juga enak. Dan yang selanjutnya adalah untuk waktu tempuhnya sendiri, kalau kelas ekonomi premium itu juga ya lumayan lah ya. Nggak terlalu lama juga, nggak terlalu saling silang kereta juga. Makanya aku lebih memilih untuk naik kereta api kelas ekonomi premium kalau pas pulang ya, karena kan kalau pulang itu kan capek ya. Kalau pas berangkat sih masih nggak apa-apa naik kelas PSO yang 32, tapi kalau pas pulang karena udah capek ya, udah lelah pengen tidur dan tidak terlalu ingin untuk mengambil gambar atau sebagainya, makanya aku memilih untuk naik kereta api kelas ekonomi premium. Nah, kalau kalian sendiri gimana ya? Nah, selain itu, kalau menurutku untuk toiletnya sendiri di sini juga bersih ya. Jauh lebih bersih dibandingkan dengan yang kelas PSO ya.
jadinya aku nyaman kalau mau ke toilet ya. Maaf, jadinya nyaman nggak kalau mau ke toilet, tidak perlu takut untuk bau ya. Selanjutnya untuk restorasinya juga nyaman ya. Pokoknya kalau aku sendiri sih ya fine-fine aja ya, nggak terlalu kontra tapi nggak terlalu apa namanya, kontra atau pro ya dengan ekonomi premium. Tapi tak lihat ini sekarang untuk kereta-kereta premium sudah mulai nggak diproduksi lagi ya. Karena tak lihat KAI itu sekarang sudah lebih mengembangkan kelas new generation ya. Karena dianggap lebih nyaman ya, kemudian dianggap lebih apa namanya, lebih memudahkan untuk penumpang itu naik ya dan turun dan sebagainya. Kalau kalian sendiri gimana ya? Apakah masih suka untuk naik kereta api kelas ekonomi premium? Kalau aku sendiri tak batasi kalau misalkan di atas 8 jam itu aku nggak kuat ya. Jadi lebih memilih naik kereta api kelas eksekutif. Tapi kalau masih di bawah 8 jam masih bisa karena dulu itu aku pernah naik kereta api premium Jayakarta ya dari Surabaya ke Jakarta itu nggak nyaman sama sekali untuk tidur ya, nggak tahu, nggak nyaman pokoknya. Sehingga aku pas turun di stasiun Jakarta Kota itu nggak bisa fokus ya, nggak bisa konsentrasi untuk mencari penginapan dan akhirnya kena kena apa namanya, kena jambret. Nah makanya dari pengalaman itu ya aku mengurangi untuk naik kereta api kelas ekonomi premium kalau jalannya terlalu jauh. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.